tentu ada otak. Otak itu merupakan organ yang canggih, yang sebenarnya melakukan koordinasi ke seluruh fungsi kehidupan manusia. Jadi dia mengatur semua fungsi kehidupan. Otak yang beratnya tidak terlalu berat itu, dia mengatur sebagai regulator alat-alat tubuh dan manusia. Dari otak itulah manusia bergerak. Dari otak itu manusia berbicara. Dari otak itulah manusia merasa. Dari otak itulah manusia itu memikirkan sesuatu. Dan dari otak itulah manusia memutuskan sesuatu. Jadi otak yang beratnya tidak terlalu besar, ber-20 kali dari tubuh, itu mempunyai fungsi yang sangat komplikated, yang sangat banyak. Sehingga karena apa? Karena di dalam otak itu terdapatlah sel-sel. Sel yang kita sebut dengan sel saraf atau neuron. Neuron itu ada miliaran terdapat di dalam otak. Nah, setiap neuron itu berhubungan satu sama lain melalui sinaps. Sinaps itu penghubung antara akson dengan dendrit lain atau dendrit dengan dendrit dan lain-lain. Nah, setiap kali sinaps itu memproduksi apa yang kita sebut dengan neurotransmitter. Neurotransmitter yang diproduksi dari pre-sinaps ke post-sinaps, itulah nantinya akan mengendalikan otaknya manusia itu tadi. Jadi neurotransmitter itu mengatur. Ada neurotransmitter yang memacu atau mengeksitasi itu neurotransmitter tertentu, misalnya dopamin. Ada neurotransmitter yang menginhibisi, misalnya serotonin, Jadi ada kira-kira 50 neurotransmitter yang terdapat di dalam otak yang mengatur semua aktivitas kehidupan manusia itu tadi. Slide. Di dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa ketahuilah bahwa di dalam diri itu terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah qalbu. Jadi baiknya orang ditentukan oleh kalbunya. Kalbu itu dimaksudkan terdapat di dalam dada. Tapi kalbu yang ada di dalam dada itu diatur sedemikian rupa ada hubungannya dengan otak. Otak itu untuk berpikir, sedangkan kalbu untuk merasa. Tapi dua komponen pikiran dan rasa itulah nanti yang akan mengendalikan kehidupan manusia. Sehingga disebutkan di dalam hadis tadi bahwa dalam diri manusia terdapat kalbu, bahwa di dalam kalbu itulah ditentukan baik atau buruk manusia. Slide sebelumnya. Jadi kalau dalam kaitannya dengan stroke, kita tahu bahwa stroke itu prinsipnya, stroke itu selalu datangnya akut, mendadak, tiba-tiba. Tapi walaupun tiba-tiba, itu sukar diprediksi orang. Tapi prediksi itu sudah mulai sejak faktor risiko dari stroke. Ada beberapa faktor risiko stroke yang pasti, yang sudah dibuktikan secara ilmiah. Satu, hipertensi. Yang kedua, diabetes mellitus. Yang ketiga, obesitas. Yang keempat, hiperkolesterolemi. Yang kelima, hiperuricemi. Kemudian gangguan jantung dan lain-lain. Jadi orang menyebutkan bahwa serangan otak atau stroke itu timbul mendadak. Betul mendadak. Tapi sebetulnya telah bisa diprediksi dengan mengetahui bahwa setiap orang itu yang tidak mengontrol faktor risiko yang ada di dalam dirinya, itu bisa bermanifestasi gangguan-gangguan seperti serangan otak. Jadi, di dalam sebuah hadis Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga menurunkan penawar, menurunkan obat. Jadi Rasulullah sudah mengatakan sebelumnya bahwa tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali tidak menurunkan, kecuali juga menurunkan obatnya. Right?
surat Al-Isra, surat 17 ayat 82 menyebutkan bahwa dan kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Jadi surat ini memberikan kiasan kepada kita bahwa turunnya Al-Quran ini akan menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Peruntukan bagi orang yang beriman, sebaliknya akan menjadi dan akan menambah kerugian bagi orang-orang yang beriman. Slide. Kita kembali tentang stroke tadi. Ada beberapa terminologi yang disebutkan sejak dulu tentang stroke. Yang pertama, terminologi yang dulu disebutkan awal-awalnya yaitu cerebrovascular accident, CVA. Kemudian terminologi itu berubah menjadi gangguan peredaran darah atau GPDO. Kemudian bagi-bagi yang karena dia timbul selalu mendadak, maka disebutlah bahwa stroke itu adalah brain attack, serangan otak. Orang hanya mengenal serangan jantung yang datang tiba-tiba, tapi orang juga tidak mengetahui bahwa serangan otak itu jauh lebih ganas, lebih berat daripada serangan jantung. Serangan jantung, seketika orang serangan jantung bisa menimbulkan seketika kematian. Tapi serangan otak, ada yang segera menimbulkan kematian, ada yang menimbulkan kecacatan atau gejala-gejala sisa. Kalau manusia itu ingin memilih, mungkin dua-duanya tidak perlu untuk dipilih. Right? Jadi, kalau per definitif, stroke itu menurut World Health Organization itu adalah sindroma. Stroke itu bukan penyakit, tapi sindroma, kumpulan gejala klinis yang ditandai oleh gangguan fungsi otak. Gangguan fungsi otak vokal itu satu sisi, setempat, atau global, atau seluruhnya, misalnya pada perdarahan subarachnoid itu seluruhnya berlangsung lebih dari 24 jam. Jadi kalau lebih dari 24 jam, kita sebut sebagai serangan otak. Sebagai stroke, mempunyai kecenderungan perburukan, bahkan kematian, yang disebabkan satu-satunya oleh gangguan vaskuler. Jadi kalau dia stroke itu karena gangguan vaskuler, timbulnya lebih dari 24 jam. Cenderung terjadi perburukan. Timbulnya bisa lokal, bisa global, dan selalu mendadak. Slide. Jadi kita paham sepenuhnya bahwa stroke itu adalah brain attack, serangan otak. Kalau MCI, myocardial infarct itu serangan jantung. Plus serangan otak, dua kemungkinan. Plus dan cacat. Slide. Sebelum kita belajar tentang stroke, maka kita harus tahu juga bahwa otak itu mempunyai vaskularisasi. Ada vaskularisasi di sebelah anterior, sirkulasi anterior, ada sirkulasi posterior. Sirkulasi anterior itu diawali oleh salah satu cabang dari aorta, yaitu carotis communis, mencabangkan dua arteri, satu arteri carotis interna untuk di dalam otak, satu carotis eksterna untuk di luar otak. Nah, kita lihat yang di dalam otak. Carotis eksterna itu pertama mencabangkan arteri untuk mata, optalmika. Makanya sering pada serangan otak itu sering mata tiba-tiba kelihatan karena perdarahannya terganggu penglihatannya. Yang kedua, arteri koroidia anterior. Kemudian yang ketiga, arteri cerebri media. Cerebri media yang mendarahi bagian tengah dari otak itu. Kemudian cerebri anterior yang mendarahi bagian depan otak. Kemudian cerebri posterior untuk bagian belakang. Jadi, cerebri posterior itu sebetulnya cerebri anterior itu lebih sering dicabangkan oleh arteri dari vertebrobasilaris.
Ya. Kemudian yang cabang belakang yaitu vertebralis, dua vertebralis bersatu menjadi satu, menjadi arteri basilaris. Jadi cabang sirkulasi posterior itu adalah vertebrobasilaris. Cabang-cabangnya ada beberapa yang besar-besar. Satu cabang pertama yaitu PICA, posterior inferior cerebellar artery untuk cerebellum dan batang otak. Yang kedua AICA, anterior inferior cerebellar artery untuk terutama untuk cerebellum. Yang ketiga SCA superior cerebellar artery untuk batang otak, untuk mesencephalon, pons faruli, sama medulla oblongata. Jadi dua sirkulasi itu menguasai seluruh bagian otak anterior dan posterior. Bila yang terjadi adalah gangguan sirkulasi di sebelah depan, anterior, maka akan menyebabkan terjadinya hemiparesis, gejala-gejala hemiparesis. Bila yang terjadi adalah sirkulasi posterior, karena dia mendarahi cerebellum, yang terjadi adalah gangguan koordinasi. Karena cerebellum itu berfungsi koordinasi seluruh bagian-bagian tubuh. Slide. Jadi nanti di situ disebutkan yang ditutup merah itu adalah pembuluh darahnya, yang hijau-hijau itu adalah pembuluh darah setiap bagian itu. Jadi kalau kita lihat dari aorta itu tadi, dari aorta ya, itu ada dua, satu brachiocephalic artery ini, setelah ini. Nah, brachiocephalic sebelah kiri sebelum ini, ya, ini mencabangkan dua arteri. Pertama arteri carotis commonis, kemudian arteri subclavia. Sedangkan yang sebelah kanan itu mencabangkan arteri sama, tapi arteri subclavia dicabangkan dari aorta subclavia kanan. Ya, arteri cerebri commonis, arteri carotis commonis, kemudian sama arteri vertebralis. Terus ke otak dua-duanya. Terus di dua-dua nanti bertemu di tengah menjadi circulus arteriosus milisi. Slide-nya. Jadi akan menjadi circulus arteriosus milisi itu bagian tengah. Kalau kita lihat dari bawah, terlihat bagian arteri vertebralis ini. Kemudian dia bersatu menjadi basilaris, vertebrobasilaris, mencabangkan untuk arteri-arteri di daerah cerebellum. Kemudian dia terus nanti ke bagian tengah ini, dia bersatu membentuk circulus arteriosus milisi. Jadi ada arteri communicans posterior antara, kemudian ada arteri communicans anterior dengan arteri carotis interna bersatu membentuk circulus arteriosus milisi. Yang perlu diketahui adalah circulus arteriosus milisi itu dibentuk oleh arteri apa saja. Satu, arteri carotis interna. Dua, arteri communicans anterior. Kemudian tiga, arteri communicans posterior. Nah, circulus arteriosus milisi ini akan menjamin kelebihan di seluruh bagian otak. Sehingga gangguan-gangguan sirkulasi di satu bagian otak akan dapat dikompensasi apabila masih bisa dikompensasi oleh arteri oleh lingkaran sirkulus yang terdapat di bagian tengah dari otak tersebut. Right? Nah, kalau kita lihat peredaran dari otak, jadi bagian-bagian teritorial vaskuler serebral utama di daerah kortikal itu bagian korteks, kulit otak yang di atas itu akan didarahi, bagian anterior itu akan didarahi oleh arteri cerebri anterior yang biru. Kemudian bagian kuning itu arteri cerebri media, yang kuning.
Bagian merah itu ada di cerebri posterior, bagian belakang. 3 arteri inilah yang terutama melakukan suatu perdarahan di dalam otak, sehingga otak itu bisa berjalan dengan normal. Apabila terjadi suatu sumbatan, kalau terjadi suatu perdarahan, menyebabkan kelainan tergantung di daerah mana terjadi sumbatan itu dan di tempat mana terjadi perdarahan tersebut. Jadi daerah-daerah tersebut di korteks. Ini korteks yang disuplai oleh 3 arteri tadi. Kalau kita lihat dari bawah, territorial vascular cerebral artery itu di deep cerebral structures, dari susunan pembuluh darah yang lebih dalam, maka bagian yang merah itu bagian anterior, di bagian anterior, depan. Yang merah muda itu bagian cerebri media, kemudian bagian tengah di daerah nucleus caudatus itu adalah cerebri posterior, dan yang bintik-bintik itu adalah arteri choroidi anterior. Cabang pertama setelah ophthalmica, cabang arteri carotis interna, setelah ophthalmica adalah arteri choroida anterior. Nah, cabang-cabang arteri inilah yang mendarai, yang bertanggung jawab terhadap fungsi dari otak setiap orang itu. Baik. Kita lihat sirkulasi depan atau sirkulasi anterior. Ini gambaran arteriografi yang menunjukkan gambaran dari susunan dari pembuluh darah tadi. Jadi ini bagian arteri carotis communis. Disebut juga dengan istilah amaurosis fugax. Jadi amaurosis fugax sebenarnya gangguan penglihatan ke daerah itu, daerah di otak. Kemudian setelah itu arteri carotis interna mencabangkan arteri cerebral arteri anterior, ya. Kemudian arteri cerebral media. Nah, kemudian ada beberapa arteri yang sering terjadi perdarahan. Cabang dari arteri cerebri media yang kita sebut lenticulus striata itu sering terjadi perdarahan di daerah sana. Sering pecah menyebabkan perdarahan. Kemudian arteri lain, kalau kita lihat gambar sebelahnya, cabang utama itu memang arteri cerebri media. Jadi apabila kelainan itu terjadi di pangkal daerah arteri carotis interna, maka kelainan otak itu akan sangat luas terjadi di daerah otak pada sumbatan atau gangguan aliran darah. Tapi apabila aliran itu terjadi di daerah depan pada cabang arteri cerebri media, daerah yang diperdarai cerebri media saja yang mengalami kelainan, dan apabila terjadi di daerah cerebri anterior, maka bagian anterior lah yang mengalami kelainan. Anterior itu kalau kita lihat pada homunculus itu bagian tungkai. Jadi kalau tungkainya lebih lemah daripada lengan, itu terutama yang kena adalah bagian anterior. Slide. Ini gambar ini menunjukkan cabang-cabang arteri penuh yang terdapat di dalam otak kita, dan otak itulah yang pembuluh darah itulah yang kecil-kecil itu yang mendarahi bagian otak. Jadi yang kecil-kecil cenderung untuk bisa terjadi suatu aterosclerosis sehingga akan menyebabkan kelainan-kelainan. Kita tahu bahwa bagian frontal ini adalah bagian putih. Kemudian bagian occipital
adalah untuk penglihatan. Bagian temporal adalah untuk memori. Bagian parietal adalah untuk visospasial. Jadi apabila terjadi gangguan di daerah frontal, maka fungsi kognitif yang terganggu. Bila terjadi gangguan di daerah posterior ini, di daerah occipital, yang terganggu adalah penglihatan. Bila di temporal, itu memori, dan bila di parietal, terjadi gangguan visospasial atau gangguan persepsi. Artinya orang itu tidak lagi mengenal mana yang luar, mana yang dalam, mana yang atas, mana yang bawah. Sehingga orang-orang dengan gangguan di daerah parietal sering sesat di jalan karena dia tidak tahu jalan. Slide. Lanjutkan. Jadi yang di kotak-kotak ini itu menunjukkan bahwa arteri yang penting. Kalau kita lihat potong bagian tengah dari arteri, bagian tengah itu adalah corpus callosum, ya, yang keliling itu. Dia dikelilingi oleh arteri-arteri, terutama adalah arteri perikalosal, kemudian arteri kalosomarginal, kemudian untuk ke depan adalah bagian depan lobus frontal, ya. Kemudian ada arteri-arteri lain yang mendarahi bagian-bagian tersebut sampai ke bagian belakang. Ini di bagian cerebellum adalah cabang dari arteri dari posterior, cerebellar arteri. Right? Jadi wajah utama itu dibagi-bagi. Jadi kalau yang cerebri media dibagi ada 3-4 segmen. Segmen horizontal, bagian sphenoidal, M1. Jadi orang M1-nya kena, misalnya. M2 segmen insular, bagian insula reli ini. Kemudian M3 itu segmen operkular, bagian bawah. Kemudian segmen kortikal, bagian korteks. Jadi ada 4 segmen cabang dari segmen arteri yang mendarahi kortikal bagian otak itu tadi. Right? Nanti diperhatikan gambarnya, kemudian dilihat arterinya. Kalau di sekolahan ada otak, bisa dilihat gambar otak itu dengan pembuluh darahnya. Kalau di anatomi kita belajar di mana jalannya, di mana ini. Right? Yang kedua, kalau kita kenal dengan sirkulasi di depan, kita juga harus kenal sirkulasi posterior. Saya sebutkan tadi bahwa sirkulasi posterior adalah cabang dari 2 arteri vertebralis yang bersatu menjadi arteri basilaris, kemudian naik ke bagian otak dan membentuk nanti sirkulus arteriosus vilisi dengan cabang dari arteri karotis sirkulasi anterior. Jadi ini yang 2 ini cabang ini vertebralis, ya, dan dia bersatu di tengah itu menjadi arteri basilaris. Kemudian nanti arteri basilaris ini ke arah belakang di arteri cerebri posterior, terutama dari sirkulasi posterior ini. Kemudian itulah nanti yang akan mengalami bertemu dengan anastomosis dengan arteri-arteri lain. Jadi arteri cerebral media kiri kanan satu jadi media basilaris, jadi vertebro basilaris. Kemudian nanti akan membentuk cabang-cabang arteri lain. Right? Kalau kita lihat dari gimana gambaran angiografi dari sirkulasi posterior juga seperti saya sebutkan tadi. Paling bawah ini adalah arteri yang terdapat arteri vertebralis ini, ada yang di luar otak dan ada yang di dalam otak, ekstrakranial yang
Kemudian intrakranial. Di intrakranial dia membentuk satu arteri saja, arteri basilaris. Right? Cabang-cabang arteri cerebri posterior ada yang ke temporal, ada yang ke occipital, ada ke viscera calcarina. Viscera calcarina untuk penglihatannya. Yang posterior ke belakang saja, pada cerebellar ke bagian, ada yang ke bagian anterior ke arah temporal ya. Jadi arah temporal menjadi arteri. Kalau ACA ini cabang dari arteri karotis. Tapi kalau yang dua ini adalah cabang dari cerebellar, ada superior cerebellar artery. Kemudian untuk kemudian yang lain adalah ini untuk bagian atas dari dan Jadi kamar bapu itu berapa hari? Berapa hari? 3. Soalnya kayaknya kalau gue ngambil cuti Desember kayaknya nggak dapet deh. Mas Benny bocor. Slide. Jadi apa yang pembuluh darah yang penting yang mendarahi bagian dalam dari struktur-struktur otak itu. Itu yang pertama arteria cruciata yang saya sebut sering menyebabkan perdarahan itu. Asalnya dari arteri cerebri media, tapi daerah yang disuplai itu ganglia basalis dan kapsula interna. Kapsula interna. Yang kedua di choroidea anterior, itu cabang dari arteri carotis interna setelah cabang dari ke mata tadi. Dia mensarafi bagian globus pallidus, putamen, nucleus caudatus ya, thalamus dan kapsula interna. Bagian di deep juga, bagian dalam itu recurrent artery of Hebner, cabang dari arteri cerebri anterior, itu mendarahi nucleus caudatus, kemudian putamen dan kapsula interna, bagian nucleus caudatus. Kemudian arteri yang lain untuk ke thalamus perforans didarahi oleh asalnya dari arteri cerebri posterior, dia akan mensuplai arteri mensuplai daerah thalamus dan kapsula interna. Ya. Jadi pada kelainan-kelainan terjadi di thalamus, kelainan karena itu pusat sensori, nanti yang terjadi adalah gangguan sensori. Tapi bila di kapsula interna misalnya, itu akan terjadi gangguan seperti pada Parkinson sindrom, maka gangguan itu terjadi gangguan pembuluh darah juga di daerah kapsula interna. Slide. Ini vaskularisasi deep brain structure tadi. Bisa dilihat yang warna biru, yang warna ACA, misalnya yang anterior ACA, kemudian yang tengah yang kuning itu adalah cerebri media, kemudian yang biru itu bagian dalam cabang dari ACA, kemudian MCA, bagian cabang dari MCA, bagian dalam juga angka kapsula interna, kemudian bagian-bagian lain yaitu MCA cabang inferior di dalam bagian bawah. Bagian posterior itu bagian yang deep structures-nya, bagian yang merah tua itu tadi didarahi oleh arteri PCA bagian posterior, bagian belakang dari peredaran darah. Right? Jadi sirkulasi vertebro-basiler, right? Ini yang vertebro-basiler saya sebutkan tadi, vertebralis sepasang bersatu bentuk basilaris, kemudian mencabangkan 3 arteri, PICA, AICA, sama SCA. Itu fungsinya adalah untuk cerebellum dan untuk batang otak. Jadi bagian arteri cerebellar superior itu mendarahi batang otak dan cerebellum juga.
bagian-bagian yang darah pon, cabang-cabang ke pon, bagian itu mempunyai cabang di pon, dan bagian-bagian lain yang anterior, bagian anterior dari cerebellum dan bagian posterior dari cerebellum oleh arteri cerebellar posterior pica. Slide. Kita lanjut saja sama klinis. Tahu bahwa ada dua tipe stroke utama, hemoragik perdarahan yang hiperdens itu putih, kemudian penyumbatan yang hitam di pinggir. Ini adalah lakunar, banyak kecil-kecil di daerah kiri tersebut, lakunar small vessel disease. Tapi apabila terjadi gangguan pembuluh darah di arteri utama atau arteri sklerotik, itu juga akan mengganggu aliran darah. Bisa juga terjadi emboli yang berasal dari jantung atau berasal dari arteri karotis yang akan menyebabkan menyumbat pembuluh darah karena adanya emboli dari daerah tersebut. Nah, kalau yang sebelah yang stroke hemoragik, ini intraparenchymal. Kemudian yang paling bawah ini adalah gambaran pada perdarahan subarachnoid. Subarachnoid masuk di bawah, di dalam rongga subarachnoid, di bawah arachnoid, dan kadang-kadang langsung juga masuk ke bagian ke dalam ventricle. Slide. Jadi kalau dari segi waktu, kalau TIA, serangan otak sepintas atau transient ischemic attack, itu ada gejala stroke dan hilang kurang dari 24 jam. Kemudian stroke in evolution berkembang terus sampai 1-2 hari atau malah sampai 1 minggu. Reversible ischemic neurological disease sembuh kurang dari 3 minggu. Jadi stroke itu ada yang bisa sembuh spontan, ada juga yang stroke complete yang bisa melebihi 3 minggu dan menimbulkan gejala sisa. Jadi waktu itu tergantung dari sejauh mana daerah yang terlibat, daerah yang involved dengan adanya penyumbatan atau perdarahan. Penyumbatan terutama. Slide. Jadi kalau infak itu gimana bisa terjadi infak? Kalau ini satu pembuluh darah, maka ada bekuan-bekuan darah dan adanya titik-titik kolesterol yang lengket di dinding pembuluh darah bagian dalam. Kemudian bagian itu lepas dan menyumbat pembuluh darah sehingga daerah yang disumbat itu akan menyebabkan sekeliling otak itu akan terjadi infak. Daerah yang rusak itu disebut dengan infak. Darah sekelilingnya kita sebut darah penumbra. Darah ini juga mengalami kerusakan, cuman masih ada bagian yang sehatnya. Darah sekelilingnya itu akan berespon adanya gangguan ini dengan membuat hipervaskularisasi. Jadi kalau dalam beberapa menit sampai jam terjadi kerusakan dari infak, kemudian langsung nanti terjadi udim. Kadang-kadang udim itu yang mendesak bagian otak, sehingga udim itu terjadi akan memperburuk kondisi pasien. Nah, dengan memberikan anti udim, misalnya seperti gliserol atau steroid, makanya nanti gejala itu akan menurun karena daerah yang tertekan oleh udim itu akan berkurang. Slide. Ya, ini menggambarkan daerah infak yang terjadi di otak. Slide. Kalau yang daerah penumbra itu mempunyai potensi untuk menjadi infak. Sedangkan daerah hipervaskular itu mempunyai potensi terjadinya penumbra. Jadi target penanganan pada pasien dengan stroke itu adalah menyelamatkan daerah penumbra, daerah yang setengah sakit. Kalau daerah infak, kita sudah tidak bisa menyelamatkannya. Tujuannya adalah berpotensi daerah-daerah yang sudah terjadi infak itu tidak bisa diselamatkan, namun daerah sekelilingnya itu target penanganan pada masa-masa akut. Akutnya dalam 4 sampai 4,5 jam. Ya.
Right? Lihat gambarnya, di tengah adalah core infat, samping-samping itu adalah penumbra, kemudian daerah kelilingnya lagi hipervaskularisasi. Right? Oh ya, dalam surat Al-Qasas. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, bertakwalah kepada Allah. Kemudian hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk akhirat. Maka bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi jangan khawatir bahwa Allah itu tidak mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah itu Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baik. Ya, lanjut. Dialah yang menciptakan. Nah, kita tahu bahwa karunia Allah yang istimewa itu diberikan pada manusia adalah akal. Jadi akal merupakan anugerah yang luar biasa untuk manusia. Karena dengan akal itu akan menimbulkan pikiran, sehingga akal itu menjadi instrumen yang amat penting di dalam rangka mencapai kecemerlangan hidup. Jadi kemajuan, kecemerlangan hidup. Dan melalui akal itulah seluruh ilmu pengetahuan, baik itu anatomi, baik itu neurologi, baik itu fisiologi, itu dari akal seluruh ilmu itu dapat dimanfaatkan. Slide. Sekarang ada beberapa hal juga yang menyangkut bila kita mengalami suatu itu adalah bahwa kita tahu bahwa penuaan orang yang mengalami lansia, bentar. Assalamualaikum. Orang lansia itu ada orang lansia yang gagal melewati fase kehidupannya. Ada juga yang kita sebut dengan penuaan yang sukses. Nah, penuaan yang sukses itu seluruhnya menyangkut dari fungsi dari otaknya manusia. Fungsi otak kiri atau fungsi dari otak kanan.
Kita tahu bahwa otak kiri itu adalah pusat untuk berpikirnya manusia, lebih ke arah berpikir matematis. Kemudian otak kanan adalah lebih ke berpikir merasa sesuatu. Jadi fungsinya lebih ke merasa. Jadi orang harusnya senantiasa menggunakan kedua belahan otak itu. Penurunan fungsi otak kiri itu akan menyebabkan orang itu menjadi pikun, kehilangan kepintaran. Kemudian tapi penurunan fungsi otak kanan itu orang itu tetap pintar tapi menjadi linglung. Jadi dua hal itu, apalagi kalau itu terjadi penurunan pada kedua fungsi. Melihat perubahan yang terjadi ya. Kalau secara fisik orang itu kalau sudah mengalami lansia itu akan mengalami kendala, mengalami gangguan jalan. Kemudian secara mental itu akan mengalami gangguan psikis. Secara sosial tidak bisa berhubungan dengan orang lain, dan kemudian secara spiritual sukar dalam melakukan hubungan dengan Yang Maha Kuasa. Jadi perubahan-perubahan itu kita harus sadar sepenuhnya bahwa perubahan itu dapat terjadi secara siklus, secara pada manusia, sejak fisik, mental, sosial, dan spiritual. Jadi ada beberapa manifestasi faktor risiko. Jadi faktor risiko terjadinya stroke yang akhirnya menyebabkan nanti bisa terjadi gangguan demensia karena stroke, gangguan vaskuler, demensia vaskuler. Maka ada beberapa manifestasi sumbatan pada pembuluh darah. Katakanlah sumbatan. Yang pertama yaitu faktor risiko gaya hidup. Orang yang merokok, orang yang dietnya sembarang, makannya sembarangan, dan kurang berolahraga mempunyai risiko untuk terjadi gangguan pembuluh darah. Kemudian faktor lokal. Faktor lokal adalah aliran darah, diameter pembuluh darah, struktur dari dinding pembuluh darah karena penuaan itu merupakan risiko terjadinya gangguan sumbatan. Kemudian inflamasi atau peradangan dengan peningkatan C-reaktif protein atau faktor-faktor lain itu juga meningkatnya fibrinogen, meningkatnya D-dimer dan lain-lain itu manifestasi. Genetik juga bisa diturunkan, kelamin kah, umur atau keturunan. Kemudian penyakit-penyakit, riwayat penyakit pembuluh darah itu berpengaruh besar untuk menjadi faktor risiko gangguan manifestasi gangguan dari pembuluh darah di cerebral. Hipertensi kah, obesitas kah, diabetes kah, hiperlipidemia, hiperkolesterolemia, hiperkoagulasi, dan hiperhomosisteinemia. Tingginya homocysteine di dalam darah itu merupakan risiko untuk jadinya gangguan. Jadi oleh karena itu orang harus senantiasa, kalau orang mau tidak mengalami kelainan, orang itu harus senantiasa menggunakan otak. Jadi otak yang tidak dipakai itu ada beberapa. Jumlah neuronnya akan semakin menurun, sinapsis otak yang mula-mula naik kemudian menurun, dan kemudian berat otak jelas-jelasnya. Kalau pada orang yang menggunakan otak, berat otak itu pada usia 50 tahun cenderung menurun, tapi naik kalau digunakan otak, dia tidak sampai menurun jauh ke bawah, tapi mulai naik sampai usia kami semuanya menurun jumlah neuron. Cuman sinapsis otak, sinapsis antara dendrit dengan akson itu akan semakin rimbun pada orang. Jadi orang yang memakai otak, maka sinapsis otak akan semakin banyak. Jumlah neuron itu tetap turun, tapi berat otak tidak akan cepat turun. Bila dibandingkan otak tidak digunakan. Jadi kita ke orang tua ke neneknya, jangan membiarkan neneknya itu diam. Silahkan untuk
kegiatan-kegiatan sehari-hari seperti nyiram kembang misalnya, atau nyapu, atau yang masih bisa dilakukan, dibiarkan saja, jangan dilarang. Karena supaya aktivitas otaknya itu dipakai. Kalau dia pakai, biarkan. Kita lihat bahwa mendengarkan siaran-siaran penting itu biasanya otaknya akan tahu lebih baik orang yang tidak suka membaca. Jadi demensia itu bisa Alzheimer, karena proses degeneratif saja. Bisa juga karena pengaruh vaskular. Demensia kita sebut dalam istilah sehari-hari menjadi pikun. Dalam surat Yasin ayat 68 disebut, dan barang siapa kami panjangkan umurnya, man nu'ammirhu nakishu fi khalqi afala yaqilun. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadian. Afala yaqilun. Maka mengapa mereka tidak? Mengapa mereka tidak mengatakan? Berarti orang itu sebetulnya tidak harus kembali ke awal kejadian yang menjadi demand apabila dia paham bahwa afala yaqilun. Kenapa mereka tidak menggunakan pikirannya? Jadi ada beberapa tanda-tanda mulai terjadi penurunan fungsi otak. Kita bisa lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari di rumah. Kalau kita punya nenek, punya orang tua misalnya, ada daya pikirnya menurun, kepintarannya menurun, daya ingatnya, memorinya. Gangguan berbahasa, bahasa terbalik-balik, apa yang diucapkan tidak sinkron dengan apa yang dipikirkan. Kepribadian berubah, tadinya sibuk, sekarang jadi pendiam, atau sebaliknya, perilaku berubah. Yang biasanya pemarah, sekarang nggak suka marah, sekarang jadi pemarah, dan lain. Itu bukan proses penuaan yang normal. Itu adalah penuaan yang tidak normal, yang harus ditangani secepatnya. Jadi, apa yang kita perhatikan pada orang-orang demensia, pikun itu? Satu, berikan aktivitas harian. Apakah dia masih sering melakukan aktivitas harian, memasak, menyiram tanaman, kemudian menyapu, atau ngepel misalnya. Kemudian daya pikir dan daya ingat. Mana dengan daya ingat dia? Mulai pelupa. Daya pikirnya apakah masih seperti dulu? Ya. Perilakunya yang paling berat nanti apabila ada kelainan perilaku. Jadi kelainan perilaku ini akan mempengaruhi sosialisasi di dalam keluarga dan di dalam masyarakat. Jadi 3 tadi merupakan petunjuk bagi kita apabila mulai terjadi gangguan keseharian, gangguan daya pikir, ingat-ingat akan terjadi demensia, jadi harus dilakukan dipintas dan melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang menyangkut aktivitas sehari-hari, suatu kegiatan yang menyangkut daya pikir dan memori, itu sehingga tidak sampai terjadi perubahan yang kalau didiamkan lama terjadi perburukan. Apa yang kita perhatikan? Pertama, perhatikanlah daya pikirnya, bukan pekerjaan. Kemudian perhatikanlah aktivitas sosialnya. Kadang-kadang orang yang mulai pre-demensia itu, dia tidak mau bergaul dengan atau susah untuk bersosialisasi. Kemudian perhatikan juga activity daily living-nya, aktivitas hidup sehari-hari. Apakah masih seperti dulu atau tidak? Dulu kita kadang-kadang orang tua yang melakukan aktivitas keluar, dia ngobrol sama orang lain itu dianggap sekedar gosip saja, padahal sebetulnya di dalam berdiskusi dengan orang-orang lain itu akan memperbaiki dan mempertahankan kemampuan otaknya untuk tetap stabil.
Jadi bila terjadi gangguan bahasa, sudah terjadi gangguan gerakan, terjadi kemampuan mengenal sesuatu, sudah terjadi kekurangan dari kemampuan eksekutif, fungsi lobus frontal, maka ya itu termasuk dari problem solving, memecahkan masalah, terus mengambil keputusan, berhitung, perencanaan organisasi, merencanakan sesuatu, atau mengajukan usul sesuatu. Bila sudah tidak mengalami gangguan, itu berarti orangnya cenderung untuk akan terjadi demensia. Tidak seperti biasanya. Pasien-pasien itu umumnya, keluarga pasien itu mengeluh, dikeluhkan oleh keluarga pasien. Pasien sendiri tidak menyadari, keluarga pasien mengeluhkan itu, dan keluarga pasien itu seharusnya dapat mengatasi itu dengan mengubah, memperhatikan, dan mengajak. Jadi dia akan bertahap, akan menurun, tetapi dia bisa menjadi stabil apabila dipertahankan dan melihat apa yang terjadi pada orang tua tersebut. Jadi yang kalau seseorang tua itu mulai bercerita tentang masalah hal-hal yang lama, di hal-hal yang lama itu cenderung akan mengalami gangguan demensia. Tapi apabila dia sudah hal-hal yang baru, dia lupa. Tapi hal lama, dia ingat sekali dia cerita. Kamu lanjut, kalau sudah lanjut, dan memori lamanya juga akan terganggu. Nah, kalau memori lama itu sering dibicarakan, itu terjadi demensia orang tersebut. Slide. Jadi aktivitas rutin, jadi pola berpakaian, terus menyiapkan, kalau ibu-ibu menyiapkan makanan, misalnya biasanya disiapkan, sekarang enggak, itu berarti mulai terjadi penurunan daya aktivitas. Right? Begitu juga pasien yang datang ke poliklinik itu sering mengeluh sulit berbahasa. Dia mengatakan pasiennya mengeluh bahwa dia dalam mengeluarkan sesuatu tidak sinkron. Apa yang artinya? Kadang-kadang dia disorientasi tempat. Dia tidak tahu, mula-mula dia tidak tahu di rumah ini siapa, atau dia tidak tahu nih kamar mandi kemana, atau dia merasa asing di dalam rumah sendiri, atau dia tidak tahu ini pagi, siang, malam, atau kapan. Pagi atau masih gelap ini pagi atau siang, jadi sudah mulai ada gejala-gejala. Bila mengalami susah untuk memutuskan sesuatu, misalnya, itu fungsi lobus frontal terganggu. Terus perilakunya berubah, bukan perilaku berubah, cuaca dingin, dia malah berbuat sebaliknya. Apabila cuaca dingin, suruh pakai bajunya, kan harusnya hangat, itu tidak. Cuaca dingin dia tidak menggunakan pakaian. Itu cuaca hangat, misalnya dia menggunakan baju dingin. Kemudian salah menempatkan barang-barangnya. Kalau setiap hari orang misalnya menaruh kunci digantungkan di dinding, tapi dia mulai menaruh di tempat lain, kunci ditaruh di meja makan, di piring, atau dompet yang misalnya dikantongin buang ke tempat sampah, atau ini mungkin menganggap bahwa mulai terjadi gejala-gejala. Jadi yang lebih manifest nanti apabila terjadi perubahan tingkat. Orang di atas di usia-usia tua mulai merasakan sedih tanpa alasan. Seringkali menangis atau seringkali gembira, tidak ada alasan. Emosional. Tadi saya ketemu pasien, dia tiba-tiba sewaktu bicara atau menangis. Bapak, kenapa? Dia masih melakukan komunikasi dengan baik, cuman sewaktu bicara
tiba-tiba dia atau sangat emosional sekali, bisa ke arah yang jelek, ke arah emosional yang menangis tadi, atau bisa ke marah. Perubahan perilaku itu juga terjadi pada orang-orang yang tua dengan diawali dengan mudah curiga atau sering tersinggung bila kita mengucapkan sesuatu, atau sering ngamuk, atau depresi dan lain-lain. Itu bisa saja terjadi pada gejala-gejala yang sudah mulai agak berkembang. Jadi harus diingat bahwa dikeluhkan oleh orang dekat sekitarnya atau oleh orang lain tidak disadari oleh kita. Jadi kita melihat perubahan terjadi pada seorang itu, mereka tidak menyadari perubahan itu. Mereka tidak menyadari, tapi orang sekitarnya tahu bahwa kok si ini berubah kok. Ya, slide. Jadi diawali oleh orang normal, misalnya terjadi prademensia, kemudian terjadi demensia secara progresif. Dari itu menyangkut semuanya usia. Misalnya usia normal itu sampai umur 50-60 tahun, kemudian mulai prademensia 60 sampai 70 tahun, kemudian terjadi demensia. Jadi makin maju, tampaknya makin maju negara itu demensianya itu semakin tua. Tapi kalau di negara kita berkembang ini lebih cepat terjadi demensia. Ini yang akan terjadi pada pasien-pasien sejak dari orang normal, misalnya dari demensia, gangguan-gangguan mulai memori dan lupa, kemudian akhirnya terjadi demensia, sudah progresif. Baik. Menunjukkan bahwa di dalam berperilaku normal, atau bila predemensia lebih sering diam dan ngelamun, atau kalau demensia melakukan terdapat gangguan-gangguan memori dan gangguan perilaku. Slide. Prevalensi umumnya lebih dari 60 tahun, tapi lebih sering lebih dari 5 tahun, dengan insiden laki-laki lebih dari kita, kemudian lebih tinggi pada usia tua dan pada tingkat pendidikan yang rendah. Jadi orang tingkat pendidikan rendah lebih jarang dibandingkan orang yang tingkat. Slide. Rusaknya demensia ini sering juga diiringi oleh depresi. Hingga walaupun demikian, kalau depresi itu masih bisa diobati dengan antidepresi. Sering menimbulkan masalah pada pengaruhnya pada penjaganya, itu dapat akhirnya menurunkan kualitas hidupnya sendiri kalau dia sudah demand terus depresi. Right? Di dalam surat An-Nahl ayat 70 disebutkan bahwa Allah menciptakan kamu kemudian mewafatkan kamu. Dan di antara kamu ada yang dikembalikan pada kita yang paling lemah. Supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahui. Sesungguhnya innallaha alimun qadir. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih lagi. Jadi di dalam surah An-Nahl itu memberikan gambaran bahwa Allah itu Maha mengetahui dan Maha kuasa. Dan dia menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu itu dikembalikan pada umur yang paling lemah. Ada di antara kita itu yang dikembalikan sampai pikun supaya tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahui. Jadi tidak ingat lagi. Sesungguhnya Allah lah yang Maha mengetahui dan Maha kuasa. Slide. Penyebab-penyebab yang mungkin menjadi penyebab organik itu adalah degeneratif, proses degeneratif. Kalau tua, ubanan,
kulitnya keriput, itu gangguan pada pembuluh darah, terjadi sklerotik, kekurangan vitamin B12, ada infeksi, ada tumor otak, ada riwayat kejang, ada trauma kepala, ada penyakit autoimun atau keracunan dari zat kimia, biasanya mangan di pabrik-pabrik yang menggunakan mangan NN. Jadi tes screening yang dilakukan menyangkut daya ingat, kesulitan aktivitas sederhana. Ini bisa dengan mini mental test, problem berbicara, disorientasi, penampilan memburuk, kesulitan melakukan perhitungan sederhana. Misalnya 2 tambah 2 berapa? Itu bisa 2 tambah 2 4. Tapi kalau 2 tambah 2 kurang 1 itu udah mulai susah, itu berarti sudah mulai proses demensia. Jadi coba aja tes, misalnya 3 tambah 3, yang tes yang sederhana, 3 tambah 3 kan 6, kurang 2 berapa? 4, tambah 2 berapa? 6. Jadi rentetannya nyambung satu dengan yang lain, itu akan lupa untuk meletakkan benda di mana. Itu kadang-kadang pada lupa yang normal pun kita lupa naruhnya di mana. Perubahan perilaku, ini yang utama. Perubahan kepribadian, itu juga utama. Hilangnya inisiatif atau minat. Jadi keinginan untuk membaca atau lain-lain. Saya lihat di beberapa kasus di poliklinik, umumnya kalau orang tua yang senang membaca, itu telat pikirnya. Pada umur 80 tahun dia masih baca. Saya menamatkan satu buku dalam 3 hari, misalnya, itu umumnya tidak ada keluhan-keluhan memori, keluhan-keluhan daya ingat dari orang tersebut. Meningkat bertambah usia, seharusnya kalau kita diamkanlah mulai 60 tahun, 70 tahun, mulai 80 meningkat sampai usia 100 tahun betul-betul prevalensinya makin tinggi. Jadi prevalensi itu akan makin meningkat sesuai dengan tingginya usia. Oleh karena itu seharusnya kita pada orang usia-usia tua itu melakukan beberapa organisasi orang usia tua untuk mencegah mereka supaya tidak cepat pikun. Jadi bikinlah kelompok-kelompok orang tua yang mencegah, yang melakukan olahraga, yang melakukan daya pikir otak, menghitung yang sederhana supaya tidak jadi demensia pada orang tua. Bila kita berada nanti di puskesmas, selayaknya dikumpulkan semua orang-orang tua yang ada di sana, kemudian dilatih olahraga, dilatih tambah-tambah, kurang-kurang, kalau dia berpengetahuan bagi-bagi, sehingga dia akan terlambat mengalami demensia. Dan kita jelas meningkatkan kualitas hidup di lansia di daerah tersebut, di kecamatan tempat kita bekerja. Di dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhuluna, jadi disebutkan hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas dan diridai. Lalu masuklah ke dalam jemaah hamba-hamba dan masuklah ke dalam surga. Jadi Allah mengingatkan hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Dalam surat Al-Baqarah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 96 itu disebutkan, dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling loba pada kehidupan di dunia, bahkan lebih loba lagi dari orang-orang musyrik. Misalnya masing-masing mereka ingin agar 1000 tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari surga. Allah Maha mengetahui apa yang dia ucapkan. Jadi wallahu basyirun bima ya'malun. Jadi Allah Maha mengetahui apa ya. Jadi udah disinyalir Quran di awal bahwa ada manusia-manusia nanti yang loba dari dunia, malah dia ingin hidup terus, hidup sampai 1000 tahun, bahkan lebih loba daripada orang musyrik.
Dia tidak tahu bahwa sebetulnya umur yang panjang itu tidak akan menjauhkan dia dari siksa. Ya. Allah Maha mengetahui baik. Jadi masa tua, marhalah, saikuha, fase terakhir yang akan dihadapi dan dialami oleh setiap manusia. Manusia memiliki 3 masa. Satu, masa kekuatan. Di antara 2 masa kelemahan, anak-anak dan masa tua. Jadi waktu anak-anak kita masa lemah, naik ke remaja masa tua, kemudian naik pada masa tua. Masa tua, masa mengalami kelemahan. Allahul ladzi, Allah lah yang menciptakan kamu dalam keadaan lemah. Kemudian jadikan kamu setelah keadaan lemah menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu setelah kuat menjadi lemah lagi dan berubah. Jadi mula-mula dia lemah, anak-anak. Kemudian dia jadikan kamu keadaan lemah itu menjadi kuat dan masa remaja dan dewasa. Kemudian dia jadikan lagi kamu setelah kuat. Kemudian baca di dalam surat Ar-Rum 54 slide. Apa dapat kita simpulkan dari yang kita bicara tadi, bahwa stroke itu merupakan masalah neurovaskuler yang terjadi akibat gangguan sirkulasi di antara anterior dan posterior. Secara umum kita sudah mengenal ada stroke iskemik, stroke karena penyumbatan menyebabkan infak, ada stroke hemoragik, stroke karena perdarahan di ini. Kalau berbahaya, hemoragik menyebabkan perdarahan, kalau perdarahan luas menyebabkan kematian. Iskemik menyebabkan penyumbatan, kalau penyumbatannya luas bisa juga menyebabkan kematian dan bisa menyebabkan kecacatan yang berat. Jadi kalau kita lihat bahwa pikun selain itu setelah orang mengalami gangguan pembuluh darah, orang semakin tua orang itu mengalami degeneratif. Pikun dapat menjadi gangguan vaskuler. Pikun bisa terjadi demensia vaskuler. Pikun penyakit dari penurunan daya pikir, daya ingat dan perubahan tingkah laku sehingga mempengaruhi aktivitas kulit. Itu sebelum terjadinya pikun, ada pre-pikun yang dapat mencegah progresivitasnya dan itu tersebut. Jadi orang-orang tua itu dapat dikelola dengan baik, terutama kalau di puskesmas, setiap puskesmas yang ada dokternya itu melakukan pengelolaan terhadap orang tua di daerah tersebut, mungkin orang pikun akan sedikit. Diperlukan tes screening untuk memeriksanya, tes sederhana, tes mini mental. Kemudian demensia itu bersifat progresif, jadi sekali awal muncul, kalau didiamkan akan progresif, akan makin memburuk, dan tidak dapat dihindarkan, namun mungkin yang dapat hanya diperlambat. Kemudian keluarga perlu memahami, sabar dalam merawat budak-budak usia. Jadi keluarga diawali oleh saat pre-demensia, saat dalam keadaan pre-demensia, harus dimulai. Janganlah melarang seluruh aktivitas orang tua yang biasa dilakukan sewaktu mudanya. Karena itu akan dengan melarang kita akan memacu dia menjadi pikun menjadi pikun nantinya. Baik. Jadi dialah yang ciptakan kamu dalam keadaan lemah dan jadikan kamu sudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Menjadikan kamu sudah kuat jadi lemah dan berubah. Dia ciptakan apa yang dia ciptakan. Dialah yang lagi maha kuasa. Sejak dia dalam surat Ar-Rum ayat 54 slide. Itu kita sudah jelaskan tadi yang pertama mengenai stroke. Jadi secara garis besar, stroke itu ada iskemik, ada hemoragik. Kemudian salah satu gangguan neurovaskuler yang mempunyai risiko besar untuk kehidupan manusia adalah terjadinya demensia. Demensia itu dapat dicegah atau dapat diperlambat dengan melakukan aktivitas sebelum terjadinya demensia. Jadi bagi para dokter-dokter umum, jadi saudara-saudara yang awalnya jadi dokter umum dulu, berada di puskesmas, maka bikinlah kelompok-kelompok orang tua untuk mencegah mereka. Apa yang saudara lakukan nanti akan memberikan berkah untuk kehidupan saudara di masa depan, karena dengan memberikan
menolong orang-orang untuk tidak pun berarti saudara akan diberikan penghargaan oleh Yang Maha Kuasa terhadap usaha yang dilakukan kita. Jadi itu yang dapat saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan silakan kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tambahan baca aja. Lanjut juga ada usia sukses tersebut. Ini yang penting di dalam mengatasi usia itu satu komunikasi. Jadi untuk mencegah komunikasi imajinatif terus lanjut sosialisasi, lanjut spiritualisme, lanjut musik, isi, emosi. Jadi di dalam mencegah kandungan itu yang dilakukan adalah tadi isi, fantasi, emosi. Sebelumnya nanti supaya mudah mengingatnya ada kisi, komunikasi, dan selanjutnya sosialisasi dan sosialisasi sampai di emosi berkaitan dengan gejala ya, mempengaruhi tekanan darah. Ya, slide di sini. Ya, oke. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang silakan. Buat soal sesuai dengan apa yang ada di dalam presentasi ini. Kemudian apabila ada pertanyaan mungkin lebih baik sampaikan bisa melalui WA saja, melalui apa? WA melalui WA saja. Tidak perlu pertanyaan nanti saya jawab karena mungkin cara harus baca lagi ulang itu buat pertanyaan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. So, WA saja. Sampaikan ke WA saya kalau ada pertanyaan ya. Baik, Dok. Ini lagi di Masjid Islam apa? Lagi di Rumah Sakit Islam? Lagi praktek di sana apa ya? Iya. Kerja itu Pak Edi, Pak Dok. Apa? Pak Edi kerja di Rumah Sakit Islam, Pak. Oke, saya tutup kuliah kita dan ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kalau tanya langsung aja di WA, tanya si ini tadi siapa yang kirim WA ke saya tadi, tanya nanti langsung saya akan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.